Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berapa banyak orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita, namun mereka tidak bisa bersama kita di hari raya Idul Adha bertakbir bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha disebut dia dengan Id karena ia hari raya. Disebut dia dengan Id karena ia yang pernah datang di tahun lalu, kemudian ia datang lagi di tahun ini. Namun tidak ada jaminan bahwa ia akan datang lagi di tahun yang akan datang. Di tahun ini kita semua diberi kesempatan umur untuk mencapai hari raya Idul Adha. Namun tidak ada jaminan bahwa kita semua akan bertemu lagi di tahun yang akan datang. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha kali ini kita rasakan memang berbeda. Sebab kita semua berada dalam keadaan kondisi pandemi. Namun sesulit apapun kehidupan kita, seterbatas apapun yang nampak dalam kehidupan kita, kita semua harus tetap yakin bahwa amal kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus tetap kita hadirkan dan kita kuatkan dalam kehidupan. Sebab tidak ada cara yang terbaik, tidak ada aktivitas yang terbaik yang bisa kita hadirkan di tengah kondisi yang sulit ini, di tengah kondisi yang sulit berupa ujian pandemi ini, kecuali kita semua semakin dekat, kecuali kita semua semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun kehidupan kita, sesulit apapun keadaan kita, seterbatas apapun yang nampak dalam kehidupan kita, kalau sudah melibatkan Allah di dalamnya, insya Allah perkara itu akan menjadi mudah. Sebab yang menjadikan masalah itu sulit bukan masalahnya, yang menjadikan situasi itu sulit bukan situasinya, yang menjadikan masalah itu berat, yang menjadikan situasi itu sulit karena kita menghadapinya tidak melibatkan Allah di dalamnya. Sebab apa? Sebab kita terlalu yakin dengan kapasitas kita terlalu pede dengan kemampuan kita. Padahal demi Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan yang dapat menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan hari raya Idul Adha, maka tak lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika kita mengingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kita dapat melihat bagaimana tauladan kehidupannya dalam menghadapi berbagai macam ujian yang menerpa dalam kehidupannya. Seseorang itu semakin kuat imannya, maka semakin berat pula ujiannya. Karena dari itulah sehingga Nabi Ibrahim diberi julukan sebagai Khalilullah, diberi julukan sebagai kasih Allah, diberi julukan sebagai ayahnya dari para nabi, diberi julukan sebagai uswah, satu contoh tauladan yang baik. Sebab apa? Sebab ujian yang Allah berikan terhadapnya dan bagaimana sikap Nabi Ibrahim dalam menyikapi ujian tersebut, sehingga naiklah derajat Nabi Ibrahim alaihissalam karena ujian yang Allah berikan terhadapnya. Maka di sini ada bentuk hikmah sekaligus sikap yang perlu kita hadirkan di tengah kondisi yang sulit ini, di tengah kondisi berupa ujian pandemi ini adalah hikmah kesabaran. Sabar bukan berarti pasrah. Sabar bukan berarti berdiam diri. Sabar adalah bentuk ikhtiar dalam memilih jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua menggunakan masker, kita semua menggunakan protokol kesehatan. Namun sebenarnya orang-orang yang beriman itu dia akan memiliki sikap yang proporsional, tidak meremehkan, tidak pula terlalu berlebihan dalam menyikapi sebuah ujian yang Allah berikan. Sebab apa? Sebab ada ketaatan, keimanan dan kesabaran yang ia miliki dalam dirinya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa sabar itu ada 3 macamnya. Yang pertama, as-sabru min ta'atillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru an tarkil ma'asi, sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, as-sabru min musibatillah, sabar dalam setiap musibah. Namun sejatinya kita semua tidak akan pernah sabar dalam menghadapi musibah apabila kita tidak taat, apabila kita tidak meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak membebani hambanya kecuali menurut kemampuannya. Maka ketika Allah memberikan ujian kepada kita, itu semua atas kemampuan kita. Termasuk juga ujian yang berupa pandemi ini, itu tergantung kita dalam menyikapinya. Apakah kita akan menyikapinya dengan nantinya mendapatkan nilai yang baik,
atau kita akan mendapatkan nilai yang buruk dari sikap kita dalam menghadapi ujian ini. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.